itu kita lakukan pada saat kita sudah melakukan testing di campaign atau iklan sebelumnya, sehingga kita sudah mendapatkan benchmark, dan itu bisa kita jadikan cost cap atau batas maksimal untuk iklan yang sedang berjalan, seperti itu. Kemudian aku sekarang lagi bahas ad level ya. Ad level itu bisa kita katakan content setting. Kenapa sih content setting? Karena memang tempatnya ad level ini kita akan menyeting atau melakukan pengaturan terkait dengan konten yang akan kita gunakan, yang kita publish untuk dijadikan materi iklan. Singkatnya seperti video lah ya, video yang kita gunakan untuk mempromosikan produk yang kita tawarkan di keranjang gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya di layar yang sedang bergerak. Di sini ada ad level, ada ad name ya, terus ada ad setup gitu ya. Terus ada ad detailnya juga, teman-teman bisa upload videonya, terus juga bisa pilih dari postingan TikTok-nya juga gitu ya. Jadi sangat mudah sekali, tinggal dipilih aja sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kayak gitu. Oke. Selanjutnya di sini Oke, teman-teman kalau ada yang masih kurang jelas atau mungkin aku kecepatan, nanti teman-teman bisa masukin pertanyaannya di Q&A box ya. Nanti kita bisa bahas pertanyaan satu-satu ya. Oke, sip. Kemudian di sini kita mengenal di dalam TikTok Ads kita mengenal strategi yang dinamakan ABCD, yaitu ada audience, bid, kreatif, dan destination. Jadi pada intinya keempat ABCD ini semuanya itu harus saling berkesinambungan atau harus semuanya bagus gitu ya. Mengapa demikian? Karena sebenarnya ini adalah settingan yang memang pokok sekali dalam menjalankan iklan. Kita harus menetapkan audiens seperti apa yang ingin kita targetkan gitu ya. Kita ingin mengalokasikan bid atau budget berapa yang akan kita gunakan untuk iklan tersebut. Yang ketiga, kreatif atau materi iklan. Video seperti apa yang akan kita gunakan dalam campaign tertentu gitu ya, dan juga destinasi yang sudah pastinya teman-teman akan arahkan pemirsa untuk melakukan pembelian produknya kepada TikTok Shop teman-teman semua gitu ya. Jadi pertanyaannya, boleh nggak sih kalau misalnya misalnya budget aku gede, aku nggak perlu pedulin ini. Nah, itu juga nggak bisa ya. Jadi intinya kalaupun besar sekali budgetnya, sekalipun 1M satu hari, tapi kalau misalnya tidak didukung dengan kreatif yang bagus, itu juga tidak akan maksimal hasil iklannya gitu ya. Terus kalau budgetnya besar tapi kalau targeting audiensnya tidak tepat sasaran, itu juga tidak akan maksimal juga hasilnya. Jadi keempat-empat ini semua harus berkesinambungan, harus bagus dan tepat sasaran semua. Seperti itu teman-teman ya. Oke, yang selanjutnya kita ada regulasi TikTok Ads Manager. Jadi baiknya sebelum teman-teman beriklan di TikTok melalui TikTok Ads Manager, tentunya teman-teman harus memahami dulu apa-apa saja sih produk yang memang tidak diperbolehkan oleh TikTok Ads ya. Di sini ada narkoba, senjata, alkohol, rokok dan produk tembakau, alat bantu seks dan produk dewasa, iklan politik, lotre dan judi, alat penyadap, dan juga barang palsu ya. Jadi ini fix tidak boleh diiklankan di TikTok Ads kayak gitu ya. Yang berikutnya ini ada industri terbatas. Industri terbatas ini artinya industri yang sebenarnya masih diperbolehkan diiklankan di TikTok gitu ya. Cuman memang di sini teman-teman butuh extra step nih. Ada dokumen yang perlu teman-teman upload untuk bisa mengiklankan produk-produk seperti ini, yaitu kosmetik fungsional, vitamin, minyak ikan, protein bubuk, suplemen gym, dan juga ada platform finance online, produk bayi, barang dan parfum mewah, dan juga aplikasi kencan atau gaming website ya, yang menargetkan di 18+, seperti itu. Oke, nah di sini ada beberapa dokumen aturan yang diperlukan untuk industri terbatas ya teman-teman ya. Kalau kosmetik teman-teman harus upload untuk dokumen BPOM-nya ya. Terus kalau teman-teman dari finance online, di sini teman-teman harus mengupload dokumen OJK. Dan untuk barang mewah dan parfum, di sini kita bisa meminta dokumen dari sisi license brand gitu ya, dan juga ada Kementerian Kesehatan jika teman-teman di sini menjual produk masker ataupun hand sanitizer di sini gitu ya. Jadi semua dokumen ini wajib sekali disubmit sebelum teman-teman beriklan di TikTok Ads gitu ya. Kalau teman-teman dari kosmetik, makanan, dan finance online gitu ya, dan lain-lain. Nah, kemudian juga ada kebijakan dari sisi materi iklannya atau videonya gitu ya, yang biasanya di sini sering ditemukan, yaitu ada overclaim atau overpromise gitu ya. Contoh-contohnya teman-teman sudah bisa lihat di layar. Di sini ada pasti kurus dalam seminggu gitu ya. Terus produk nomor 1 bestseller di Indonesia. Nah,
itu juga klaim yang berlebihan atau overpromise ya. Seperti contohnya pasti kurus dalam seminggu, sepertinya belum tentu gitu ya, karena pasti efek misalnya kayak suplemen itu semua butuh benar-benar berbeda sekali, butuh proses yang berbeda sekali setiap orang gitu ya. Terus dijamin cantik dalam sekejap gitu, misalnya teman-teman dari kosmetik gitu ya, dari brand kosmetik yang menjual produk-produk kosmetik, itu juga tidak boleh karena over promise gitu ya, dalam sekejap gitu. Jadi ya seolah-olah menjanjikan bahwa akan cantik dalam sekejap gitu. Sabun ajaib auto glowing di sini juga tidak diperbolehkan teman-teman ya. Jadi hati-hati sekali dalam menggunakan kata-katanya, terus dari sisi materi iklannya juga tidak boleh. Terus ada racun TikTok Check, itu juga tidak boleh ya. Oke. Nah, di sini ada saran juga ya, di sini dari Ad Kreatif itu harus lengkap, jelas, dan tidak kabur ya, kayak gitu. Nah, jadi kalau teman-teman bisa lihat, di sini ada tidak jelas atau kabur, yang di sebelah kiri, yang di tengah itu ada brand yang terbalik gitu ya, teks terpotong, ini juga tidak disarankan, tidak diperbolehkan gitu ya. Jadi semuanya tuh harus benar-benar terlihat gitu, karena agar tidak menggiring persepsi yang salah dari sisi materi iklannya, seperti itu. Oke. Kemudian ini ada beberapa kebijakan juga ya, terkait dengan kebijakan yang memang sering juga di sini ada teman-teman dari kosmetik ataupun skincare yang dimana kontennya ditolak, yang biasanya alasannya itu karena memang ada menggunakan materi iklan yang dimana sifatnya before after gitu ya. Nah, before after ini tidak diperbolehkan, dan kalaupun teman-teman ingin menggunakan ya, jadi supaya di sini tidak overpromise atau over claim seperti yang kebijakan yang tadi sudah saya jelaskan, kayak gitu teman-teman ya. Kemudian ada ada teksnya juga ya teman-teman. Di sini teman-teman juga harus memperhatikan dari sisi teksnya, tidak boleh typo ya, bahasa gaul, dan juga kata-kata slang di sini yang masih bisa diterima gitu ya, seperti mabar, baper gitu ya. Nah, ini juga harus diperhatikan, karena memang kalau misalnya tidak memperhatikan ini nanti bisa kena reject ya, atau ditolak gitu. Kemudian ada penjelasan tentang live shopping ads ya teman-teman ya. Live shopping ads singkatnya itu live streaming kita yang kita iklankan live streamingnya atau kita distribusikan ke banyak audiens yang sudah kita targetkan audiensnya di dalam TikTok Ads Manager tersebut gitu ya. Nah, jadi di dalam layar ini teman-teman sudah bisa lihat ada dua jenis dari live shopping, yang dimana yang pertama itu video diupload sebagai konten, yang dimana teman-teman di sini biasanya kalau sudah pernah scrolling TikTok itu beberapa kali menemukan kayak, halo guys, 5 menit lagi kita akan live dengan sale 50%, join live kita sekarang ya. Nah, itu biasanya menggunakan video standar sebagai kontennya untuk nge-trigger orang datang atau masuk ke live streaming teman-teman semua di sini gitu. Nah, yang kedua ada sesi live sebagai konten, yang dimana tentunya itu adalah aktivitas teman-teman sendiri yang memang pada saat sedang melakukan live streaming itulah yang akan dijadikan materi iklan atau kontennya gitu ya. Kemudian di sini ada rekomendasi pengaturan live shopping ads. Di sini seperti yang tadi di awal-awal aku udah jelasin nih, ada kampanye, ada ad group atau grup iklan, dan juga ada iklan ya. Jadi intinya di kampanye itu kita menyeting tujuan iklan kita. Jadi tujuan iklannya kita pilih untuk yang live shopping ads ini ya. Kita pilih shop purchase, dan lalu di grup iklannya kita tinggal pilih saja TikTok Shop atau storefront-nya. Yang kedua, tipe promosinya kita pilih yang live shopping ads, dan identitas juga harus kita pilih akun TikTok mana yang kita ingin gunakan. Sampai ke bagian bidding dan optimasi gitu ya. Targeting, anggaran dan jadwal, bidding dan optimasi itu juga harus. Jadi untuk bidding dan optimasi di sini itu adalah pertama dari sisi bidding dan optimasi ini, yang pertama dari sisi biddingnya itu sendiri ya, teman-teman mau menggunakan cost cap atau lowest cap atau lowest cost, dan juga optimasi itu sendiri kita ada beberapa optimasi untuk live shopping ads, ada product click, ada viewer retention, ada initiate checkout, dan ada complete payment. Itu semua adalah optimasi yang teman-teman harus pilih untuk menentukan hasil akhir iklan teman-teman semua di TikTok Ads Manager
gitu ya. Nah, yang berikutnya ada iklan atau format iklan ya. Di sini teman-teman hanya tinggal menyeting saja, melakukan pengaturan pada iklannya itu sendiri, videonya itu sendiri atau materi iklannya. Jadi agar bisa ditayangkan di dashboard TikTok Ads Manager-nya seperti itu. Nah, di sini ada optimasi live shopping ads ya, yang biasanya umum digunakan dan kita sarankan ke campaign itu kita tinggal pilih saja show purchase, lalu di bagian ad groupnya ini yang kita bedakan. Nah, ad groupnya inilah yang akan membedakan settingan dari masing-masing iklan nantinya. Jadi misalnya teman-teman ingin menggunakan variasi dari targeting audience-nya atau mungkin dari sisi schedulingnya, itu kita bisa acak-acak di sini. Kita bisa melakukan pengaturan di sini gitu ya. Jadi ada ad group B, ad group A, ad group B, ad group C, sampai ad group D ya. Yang masing-masing itu juga akan memiliki materi iklan ataupun di ads levelnya itu melakukan pengaturan yang berbeda. Misalnya ad group A di sini menggunakan live sebagai kreatifnya atau videonya gitu ya. Dan di ad group B ini menggunakan video yang tadi aku kasih contoh ya. 5 menit lagi kita live, ada diskon 50%, nah itu pakai video gitu ya. Join live kita sekarang gitu. Jadi ya, intinya kayak nge-trigger orang untuk datang ke live-nya kita gitu ya. Nah, group C itu menggunakan kreatif dari live itu sendiri juga, dan juga untuk ad group D untuk menggunakan video sebagai kreatif. Jadi di sini sebenarnya pembedanya itu tergantung kebutuhan dari teman-teman semua gitu ya, pembeda misalnya dari sisi targeting audience dan lain-lain. Oke. Nah, kemudian ini adalah penampilannya ya. Pilih step-step untuk memasang iklan live shopping ads ini. Kita pilih tujuan iklan yang show purchase ya, ada di bagian conversion sebelah kanan, itu di bagian bawah ada show purchase. Di sini nanti teman-teman bisa tinggal klik aja. Lalu step 2-nya nanti teman-teman bisa langsung pilih toko ya. Pilih toko, pilih live shopping dulu, lalu selesaikan pengaturan. Jadi step rincinya yang ada di tulisan di layar teman-teman semua. Pilih toko dulu dan juga akun TikTok yang ingin digunakan untuk menjalankan live gitu ya. Terus untuk dari sisi lokasinya juga kita harus pilih juga Indonesia misalnya gitu ya, dan targeting audience berdasarkan usia, misalnya dari 18 plus ke 44 tahun atau misalnya ke 34 tahun, itu tinggal teman-teman pilih aja. Dan ada opsional juga pilih penargetan secara minat dan perilaku atau behavior dan interest gitu ya. Di sini kita menyarankan untuk mengosongkan ini. Kenapa? Karena supaya kita memasang iklan itu punya datanya dulu. Jadi kita set ke broad targeting audience atau penargetan secara luas. Artinya tidak kita targetkan berdasarkan minat dan perilaku. Karena biasanya minat dan perilaku ini kita gunakan fitur ini untuk menargetkan orang-orang yang memang sudah kita dapatkan datanya gitu ya, dari iklan yang broad targeting atau penargetan luas tersebut gitu. Jadi ada stepnya teman-teman untuk beriklan. Jadi nggak bisa semuanya kita gunakan fiturnya langsung di saat bersamaan, tidak gitu ya. Oke. Kemudian step 3-nya itu tentukan anggaran dan jadwal gitu ya. Jadi dari sisi anggarannya teman-teman tentu harus memilih tinggal anggaran itu secara hariankah atau sepanjang masa. Yang sepanjang masa yang tadi aku sebut continuously ya, jadi iklan itu berjalan secara terus-menerus gitu ya. Dan di sini ada untuk dari sisi jadwal iklan live shopping ads-nya itu yang disarankan itu adalah yang sebelah kiri bawah ya teman-teman ya. Yang di sebelah kanan itu tidak disarankan karena kita menghindari ada putusnya live streaming teman-teman semua, supaya teman-teman jadwalnya itu memang benar-benar rapat gitu ya teman-teman, kayak gitu. Jadi tidak ada jeda gitu maksudnya gitu ya. Jadi tidak boleh dikasih kosong. Jadi misalnya teman-teman live-nya itu setiap hari gitu ya, dari jam ini seperti yang pada gambar ya, dari jam 6 sore dari jam 6 pagi misalnya sampai di jam 12 siang gitu ya. Itu di-set aja untuk di satu ad group misalnya gitu ya. Jadi misalnya itu dilakukan di setiap hari, jadwalnya itu langsung ditarik ke bawah aja merah-merahnya gitu ya, supaya iklannya memiliki hasil yang maksimal juga, supaya tidak ada jeda gitu ya. Nanti kalau mau di-set ke waktu yang lain, dipilih lagi di ad group yang berbeda gitu. Jadi ad group itu memang biasanya kita gunakan atau kita manfaatkan untuk menjadikan pembeda antara iklan yang satu dengan yang lainnya gitu teman-teman ya.
Oke, kemudian di sini pilih format iklan. Jadi untuk live shopping ads ini seperti yang sudah aku jelaskan, jadi kita punya yang video langsung dan juga ada yang standar video ya. Jadi teman-teman tinggal pilih aja. Tidak ada mana yang perlu, mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Intinya semua teman-teman harus lakukan testing terlebih dahulu, mana yang memang works untuk bisnis teman-teman semua di sini gitu ya. Jadi lakukan testing dulu, nanti setelah lihat datanya baru bisa jalankan secara continuously untuk iklan format iklan tertentu yang teman-teman sudah pilih, yang sudah dianalisa datanya tentunya. Gitu ya. Oke. Nah, yang kedua kita punya yang namanya video shopping ads teman-teman, gitu ya. Nah, singkatnya sih video shopping ads ini tidak berupa live streaming ya teman-teman ya. Jadi kita menggunakan materi iklan video, bisa materi iklan video yang sudah diposting di akun TikTok kita, bisa juga materi yang memang teman-teman mau upload khusus untuk melakukan campaign di momen itu misalnya gitu ya, itu juga bisa. Nah, jadi kalau video shopping ads itu bedanya kalau teman-teman lihat di layar dia di bawah itu ada yang namanya product card gitu ya. Nah, jadi ketika product card ini sudah diklik nanti akan lari ke halaman yang di sebelah kanan yang bagian bawah ke buyer experience via TikTok Shop, yang bagian atas itu via storefront-nya gitu ya. Kalau produk card-nya diklik oleh audiens yang melihat iklan dari teman-teman semua gitu ya. Jadi sekali lagi perbedaannya hanya dari sisi style iklannya aja. Kalau yang video ini dia menggunakan pure video, tidak live streaming ya. Kalau yang tadi memang menggunakan aktivitas live streaming gitu ya. Oke, kemudian untuk optimasinya kurang lebih sama persis ya dengan yang live shopping ads gitu ya. Jadi ada 3 level, kampanye, grup iklan, dan iklan. Kampanye kita set up untuk memilih tujuan iklannya yaitu shop purchase. Dari grup iklan kita bisa mengatur dari pengaturan akun TikToknya dan juga tipe promosi sampai ke bidding dan optimasinya. Dan juga di sisi iklan kita mengatur materi iklan yang akan kita gunakan dalam iklan kita yang akan kita jalankan. Nah, optimasinya kalau dari sisi video shopping ads itu sebenarnya kurang lebih sama ya, cuman pembedanya itu ada di bagian single produk dan multi produk aja. Produk itu jadi teman-teman itu bisa menambahkan satu produk atau lebih dari satu produk di keranjang yang akan videonya diiklankan tersebut gitu ya. Jelas ya teman-teman ya. Jadi itu sifatnya opsional saja, tergantung dari kebutuhan teman-teman. Biasanya sih kalau yang single produk ini teman-teman ingin mendapatkan data gitu ya, misalnya melakukan testing. Jadi misalnya setiap ad group dibedakan single produk semua gitu. Jadi untuk melakukan pengetesan sebenarnya produk mana sih nih yang paling best seller, nah itu disarankan untuk menggunakan single produk gitu ya. Tapi memang untuk optimasinya pembedanya sebagai pembedanya ada single produk dan multi produk gitu. Kemudian dari sisi step pertamanya, cara untuk memasang iklannya itu kita tinggal pilih tujuan iklannya aja, show purchase tentunya ya di dashboard TikTok Ads Manager gitu, yang sebelah kanan conversion yang dikotakin merah itu. Lalu step 2-nya kita tinggal pilih saja untuk tipenya ya teman-teman ya, karena shop purchase itu punya dua jenis iklan atau dua tipe iklan. Yang pertama ada video shopping, yang kedua live shopping. Jadi jangan lupa teman-teman switch-nya ke video shopping gitu ya, untuk memastikan teman-teman menjalankan iklan video bukan live streaming ya. Gitu, hati-hati di sini. Lalu untuk berikutnya teman-teman tinggal atau audience targetingnya dari sisi lokasi, usia, dan juga minat dan perilaku, yang memang itu sifatnya opsional ya. Untuk minat dan perilaku disarankan dikosongkan dulu kalau memang masih dalam fase testing atau masih awal-awal beriklan gitu ya. Jadi minat dan perilaku ini tidak perlu diisi gitu. Kemudian untuk kuantitas produk nih teman-teman, tadi yang sudah aku sampaikan, jadi ada single produk, ada multi produk. Ini tampilannya seperti ini gitu ya. Kalau teman-teman ingin menggunakan single produk, tinggal di switch aja ke yang single produk. Artinya produk yang akan tampil itu hanya satu ya teman-teman ya. Kalau multi produk itu nanti produk yang akan tampil itu bisa lebih dari satu teman-teman, kayak gitu ya. Lalu yang kedua, pilih produk yang diiklankan dulu gitu ya. Setelah dipilih baru nanti langsung pilih video yang ingin digunakan sebagai iklannya gitu. Gampang ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini ada penjelasan TikTok Ads Manager ya. Jadi kalau kita beriklan itu kita harus paham juga teman-teman dari sisi reportingnya, laporan iklannya. Karena untuk reporting inilah yang akan menentukan kita gitu ya, yang biasa kita sebut matrix ya, atau pengukuran gitu ya dari shopping ads. Nah, biasanya yang kita gunakan ini matriksnya ada di
Jadi yang paling atas dulu ya, jadi di dashboard TikTok Ads Manager-nya itu nanti ada kolom default sama kolom custom, teman-teman. Nah, teman-teman harus pilih dulu kolom custom, nanti langsung lanjut ke halaman yang di bawahnya nih. Setelah sudah melihat halaman yang di bawahnya ini, teman-teman pilih yang on-site event sebelah kiri bawah, lalu dicentang yang 3 di atas ya, 3 teratas. Yang pertama ada complete payment ROAS, ada complete payment, dan ada initiate checkout untuk melihat matriksnya dari sisi ROAS, complete payment, dan juga initiate checkout-nya. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian cara membaca laporannya sekarang ya teman-teman ya, sebenarnya matriks apa aja sih, laporan apa aja sih yang perlu kita perhatikan gitu ya. Nah, di sini yang pertama ada nilai ROAS teman-teman. ROAS itu ada yang tahu dengan istilah ROI gitu ya. Namanya ROAS. Simpelnya ROAS itu adalah berapa kali anggaran yang sudah berapa kali omset yang teman-teman sudah dapatkan dari belanjaan atau habiskan gitu ya. Nanti di sini ada laporannya. Contohnya teman-teman 1 juta. ROAS-nya di sini tertulis 27 kali. Nah, artinya omset yang didapatkan berarti sudah 27 juta gitu. Itu penjelasan ROAS aja ya teman-teman ya. Nah, yang kemudian ada total penjualan juga ya. Ini ada hitungannya per piece gitu ya. Ada di sini total complete payment. Jadi berapa kali sih yang sudah melakukan sampai ke complete payment. Complete payment di sini artinya sampai ke pembayaran ya teman-teman ya. Gitu. Nah, di sini juga ada biaya per penjualan, artinya cost per complete payment yang di-charge oleh TikTok gitu ya sebagai biaya teman-teman, atau CPA juga yang bisa dikatakan CPA. Dan juga ada total pemasukan. Nah, total pemasukan dari iklan ini yang kita biasa sebut omset gitu ya dari iklan, itu juga kita bisa lihat di dashboard TikTok Ads Manager sampai ke total initiate checkout ya. Ini tulisannya kurang kebaca ya, total initiate checkout atau total add to cart dari iklan. Nah, add to cart ini kayak ibaratnya pemirsa itu baru sampai masukin ke keranjang aja teman-teman, tapi dia masih belum bayar, masih belum melakukan pembayaran gitu. Nah, itu kita bisa lihat semua laporannya di TikTok Ads Manager gitu ya. Kemudian, ada juga cara membaca data Ads Manager-nya. Di sini kalau teman-teman klik tab dashboard, di scroll ke bagian paling bawah itu kita bisa lihat banyak matriks juga. Ini ada indikator biru ya, biru terang, biru gelap gitu ya. Mungkin teman-teman masih bingung. Intinya yang semakin gelap itulah kuantitinya lebih banyak gitu ya. Sebenarnya fungsinya apa sih? Ini fungsinya untuk mengetahui misalnya conversion teman-teman ini, penjualan itu lebih sering dilakukannya itu oleh audiens yang teman-teman targetkan itu di jam berapa, di hari apa, itu teman-teman bisa tahu gitu. Jadi lengkap banget deh pokoknya TikTok Ads Manager ini gitu ya. Kemudian ada di sini ada warning ya, hasil di setiap akun TikTok Ads Manager pasti berbeda-beda tentunya ya, karena memang masing-masing akun juga masing-masing bisnis juga berbeda, jadi otomatis hasilnya pasti akan berbeda juga gitu ya teman-teman ya. Setelah ini ini teman-teman, aku ada barcode, jadi teman-teman kalau ingin dibantu oleh tim, teman-teman akan ada form yang mungkin bisa teman-teman isi gitu ya, untuk bisa dibantu oleh tim TikTok Ads dalam memaksimalkan penjualan dalam TikTok Shop teman-teman semua di sini. Oke, dari aku mungkin itu. Oke, thank you Kak Alif. Nah, sambil Kak Alif pilih-pilih nih questionnya apa aja yang mau dijawab, mungkin aku bantu teman-teman ya untuk rangkum nih. Mungkin tadi ada yang telat, mungkin ada yang aduh Kak, belum nangkep atau gimana. Aku coba ulang ya teman-teman beberapa tadi dari awal. Oke. Nah, mungkin di awal aku mau jelasin dulu nih teman-teman. Sebentar ya, aku share screen dulu. Oke, udah kelihatan? Udah ya? Oke, nah aku mau jelasin dulu nih teman-teman, mungkin tadi beberapa ada yang telat datang, terus masih bingung nih bedanya Ads Manager atau iklan sama fitur promosi yang ada di TikTok profile. Bedanya apa sih? Bedanya kalau TikTok Ads Manager ini teman-teman cuma bisa akses dari website, kalau promote itu teman-teman bisa langsung dari aplikasi. Mungkin beberapa teman-teman udah ada yang pakai Ads Manager, udah beberapa ada yang pakai promote juga, nah itu berbeda ya teman-teman. Terus
dari sisi laporan juga beda nih teman-teman. Kalau dari Ads Manager itu kita lebih komprehensif atau lebih detail. Jadi teman-teman ke depannya untuk bikin keputusan-keputusan yang related sama bisnis teman-teman itu bisa lebih lengkap lagi bahan-bahan untuk pertimbangannya. Kayak tadi Kak Alif udah sempat mention kita ada data ROAS juga, ada data nih cost per klik dan lain-lain, itu semua transparan dan real time. Terus kalau di promote itu mungkin laporannya lebih general ya teman-teman, lebih kayak karakteristik audiens tuh datang dari mana aja sih, kayak misalnya gendernya, terus umurnya kebanyakan dari mana. Kalau dari Ads Manager itu kita akan lebih lengkap. Terus dari retargeting, kalau misalnya teman-teman udah jalanin iklan, terus teman-teman mau targeting orang yang misalnya udah pernah lihat iklan teman-teman, atau misalnya udah ada action lanjutan nih dari dia ngelihat iklan teman-teman, itu dari Ads Manager bisa. Gitu. Kalau dari promosi itu belum bisa. Terus dari full funnel, kalau dari Ads Manager juga, solusi marketingnya kita full funnel. Tadi sempat ada yang nanya juga ya, full funnel itu apa sih Kak maksudnya? Jadi kalau misalnya teman-teman familiar sama piramida marketing, kayak misalnya di atas itu ada awareness, terus lanjut ke consideration. Jadi teman-teman ngasih tahu dulu nih ke orang-orang, ngasih tahu dulu nih ke audiens TikTok kayak kita tuh ada brand ini loh, kita jual produk ini loh, itu namanya kan mesti di awareness. Terus ke bawah lagi, mereka mulai follow, mulai kepo sama produknya teman-teman, sama brandnya teman-teman, terus langsung bisa ke arah pembelian, itu namanya full funnel. Jadi mereka ngejalanin dari atas, dari yang nggak tahu sampai ujung-ujungnya beli. Kalau dari TikTok Promote itu lebih ke funnel atas aja. Jadi funnel atas aja kayak ya udah mereka datangin traffic aja, jadi tahu aja gitu. Terus next-nya, oke, aku mau jelasin dulu ya teman-teman, kalau di TikTok Ads Manager ini mungkin butuh sedikit explore ya teman-teman, nggak bisa kayak dari video terus langsung promote aja, teman-teman mesti belajar nih. Ayo tadi mana tuh yang masih bingung-bingung, harus perhatiin ya karena ini aku ulang cuma sekali. Oke, jadi di TikTok Ads Manager ini struktur iklannya itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama ada campaign atau kampanye. Di sini teman-teman cuma butuh pilih tujuan beriklan aja, advertising objective. Jadi teman-teman pilih nih, kali ini mau iklan tujuannya apa ya? Misalnya datengin traffic, atau misalnya mau gedein video views nih, kita udah bikin video khusus buat 10-10 misalnya, atau buat payday. Nah, mau gedein di situ aja, itu bisa pakai video views. Atau kita juga ada namanya community interaction atau interaksi komunitas, buat teman-teman datengin banyak followers baru, itu bisa pakai itu. Terus yang baru juga ada show purchase atau pembelian di toko yang tadi Kak Alif juga udah sebutin. Nah, itu teman-teman bisa narik traffic atau narik penjualan untuk ke TikTok Shop teman-teman. Gitu. Jadi di sini di campaign, ingat ya teman-teman, cuma pilih tujuan beriklan aja. Terus next-nya di ad group atau grup iklan. Di sini teman-teman bisa pilih semua settingan iklan yang teman-teman mau pilih gitu ya. Jadi dari budget atau anggaran, ini kita bisa daily budget sih yang disarankan. Jadi daily budget itu minimal 200.000 per hari, tapi nggak usah khawatir, 200.000 ini nanti teman-teman bisa pecah ke beberapa iklan atau video iklan di level ad yang selanjutnya. Oke, aku ulang ya. Jadi di ad group ini teman-teman bisa atur semuanya, mulai dari budget, mulai dari jadwal, terus mau jalan kapan aja nih, tapi disaranin sih all day, kecuali untuk live shopping ads. Terus goalnya juga, jadi kayak tadi teman-teman udah pilih tujuan beriklan, next-nya teman-teman mau dalemin lagi ke apa nih, jadi optimasinya mau ke arah mana, nah ini teman-teman bisa pilih lagi. Terus untuk bidnya juga teman-teman bisa pilih, biasa kita saranin sih lowest cost dulu ya untuk awal beriklan. Sama untuk targeting juga, nanti akan aku jawab di next slide. Better pilih yang kayak gimana. Nah, ini untuk ad group ya teman-teman, semoga udah jelas. Jadi kalau campaign tadi cuma tujuan beriklan aja, ad group ini teman-teman pilih settingan-settingannya yang berkaitan sama iklan yang teman-teman mau jalanin. Terus di level ad, ini cuma teman-teman pilih aja nih, apa sih yang mau teman-teman iklanin. Jadi dari videonya mungkin, atau live-nya, itu nanti teman-teman settingannya via sini. Jadi mau dipakai Spark Ads, atau kayak video yang udah ada di profil teman-teman, atau mau upload baru, itu semua disettingan di sini. Jadi lebih ke konten nih yang teman-teman mau iklanin. Semoga lebih jelas ya teman-teman. Oke, kalau ada yang mau nanya boleh ke Q&A. Nanti kita jawab, sabar ya teman-teman.
Terus next-nya, nah ini ABCD nih teman-teman perlu ingat juga. Jadi untuk beriklan kita jangan cuma setting-setting aja nih, nanti bisa boncos ya kan, bisa nggak efektif, bisa nggak efisien, sayang banget soalnya. Nah, jadi di strategi ABCD ini teman-teman bisa belajar nih kalau untuk audiens terlalu sempit nggak yang teman-teman pilih. Jangan di awal beriklan teman-teman udah pilih minat sama perilaku yang spesifik, nanti audiensnya akan lebih sempit gitu ya. Terus jadi di awal teman-teman pakai target yang luas dulu, terus dari situ teman-teman bisa analisa tuh segmennya, kayak ini udah efektif belum ya, atau better kayak gimana ya, kalau misalnya udah jalan, terus oh ternyata lebih banyak audiensnya datang dari kategori beauty nih, atau dari fashion, next-nya mungkin bisa ditargetin ke situ, nggak apa-apa, cuma di awal seluas mungkin. Dipilih 4 hal aja, lokasi Indonesia, age 18 ke atas, ingat ya teman-teman 18 ke atas, karena yang bisa transaksi di TikTok Shop cuma yang umur 18 ke atas. Jadi lokasi Indonesia, age 18 ke atas, gender semua atau mau ditargetin spesifik kayak cewek aja, cowok aja nggak masalah, disesuaikan sama produk teman-teman. Terus sama apa lagi ya? Udah sih harusnya itu aja. 3 berarti, sorry. Terus abis itu udah, itu dari sisi audience. Terus bid, tadi lowest cost dulu. Kalau misalnya teman-teman mau pakai Bitcap, teman-teman bisa tarik data tuh dari campaign lowest cost yang udah dijalanin, misalnya selama 1 minggu, rata-rata cost per action atau cost per resultnya berapa. Nanti baru di set di sekitar segitu. Gitu ya, tapi awal-awal lowest cost aja, supaya hasilnya bisa maksimal, biayanya juga terendah. Itu tadi dari audience, dari bid. C-nya adalah kreatif. Nah, pastinya teman-teman harus pilih konten yang oke nih. Jangan sampai teman-teman pakai still image atau kayak foto doang buat iklan. Itu udah pasti orang-orang bakal skip. Karena di TikTok kan orang sebenarnya nyari hiburan. Kalau bisa teman-teman sesuai nih sama tujuan beriklan. Kayak misalnya mau nambah followers, ya udah pakai konten-konten yang jangan hard selling. Misalnya kayak lebih ke yang edukatif, informatif, atau yang lucu-lucu, biar nanti teman-teman bisa datengin lebih banyak followers lagi gitu. Tapi kalau misalnya mau langsung ke TikTok Shop, bisa di infoin aja nih, kayak misalnya barang yang teman-teman jual itu fungsinya apa sih, terus USP-nya apa sih, kayak benefitnya apa sih kalau misalnya mereka beli gitu. Terus jangan lupa diperbarui juga kreatif atau kontennya secara reguler biar orang nggak bosan ya. Sama destinasinya juga, kalau teman-teman pakai video shopping ads, tadi kan Kak Alif udah sempat mention ada produk atau kartu produknya. Nah ini harus sesuai ya teman-teman, jangan sampai teman-teman videonya sendal tapi kartu produknya selimut, kan nggak nyambung ya, orang mau belinya sendal gitu. Oke, ini tadi ABCD sama struktur iklan. Kalau regulasi ya harusnya teman-teman udah paham lah ya, ini kita kurang lebih sama sih sama TikTok Shop, dan aku yakin teman-teman di sini jual produk yang aman juga gitu. Terus next-nya live shopping ads, video shopping ads, paling teman-teman highlight-nya adalah teman-teman bisa juga mirroring real time pakai yang ini, jadi live sebagai konten gitu. Terus buat struktur iklannya, yang paling penting dari live shopping ads itu adalah ini jadwal, teman-teman. Nih, mana ya jadwal? Nah, ini jadwal. Jadi best practice-nya adalah teman-teman perlu pilih, teman-teman perlu pilih jadwal yang sesuai sama live stream teman-teman. Lebih baik di set kayak gini ya teman-teman. Di pemisahan hari dipilih waktu tertentu, terus di set seperti ini. Kalau misalnya satu hari ada beberapa sesi live, teman-teman jangan setting seperti ini ya, tidak disarankan. Kenapa? Karena takutnya budgetnya nggak merata. Jadi teman-teman bisa bikin ad group baru terus, ad group baru sesuai sama sesi live stream-nya. Misalnya gini, teman-teman ada sesi pagi jam 6 sampai jam 8, oke, jam 6 sampai jam 8 di blok satu ad group atau satu grup iklan. Bikin grup iklan baru lagi untuk sesi siang. Bikin grup iklan baru lagi untuk sesi malam gitu. Better seperti itu. Gitu ya. Sisanya sama aja kok, kayak settingan yang lain, kayak misalnya nanti penempatan TikTok ini semua udah otomatis, kecuali teman-teman pilih tipe promosinya live shopping ads, karena kalau pilih video shopping ads nanti akan beda. Ini semua biasa akan otomatis. Terus targeting tadi ya 18 ke atas, terus daily budget sesuai sama yang teman-teman mau, sesuai sama kapasitas teman-teman aja untuk budgetnya. Tapi better kalau misalnya durasi live lebih panjang, itu teman-teman pilih budgetnya jangan kecil-kecil, karena dia akan nggak narik traffic gitu ya.
Terus sama optimasi, teman-teman bisa pilih aja. Viewer retention ini untuk teman-teman mau ngedapetin orang-orang yang nonton live teman-teman lebih dari 10 detik. Jadi tujuannya adalah TikTok akan milih orang-orang yang sesuai sama yang teman-teman pilih. Di sini nih optimasinya. Kalau viewer retention tadi yang kayak orang-orang yang stay di live lebih dari 10 detik, produk click in live sesuai namanya, initial checkout berarti TikTok nyari orang-orang yang perilakunya lebih banyak untuk masukin keranjang, terus sekarang juga ada yang complete payment. Format iklan teman-teman bisa pakai live, video, atau Spark Ads. Gitu. Semoga lebih jelas ya teman-teman. Terus aku lanjut ke video shopping ads ya. Terus kalau video shopping ads sebenarnya sama aja, mirip-mirip sih, cuma pilih show purchase, terus pilihnya yang video shopping. Terus next-nya targeting teman-teman pilih general aja kayak tadi nih ya, lokasi. Oh, satu lagi bahasa, benar tepat berarti tadi. Lokasi, bahasa, gender sama usia, terus ininya dikosongin dulu aja biar nangkep lebih banyak orang lagi. Terus tinggal pilih nih teman-teman video TikTok yang mau diiklanin, video TikTok yang mau diiklanin yang mana, terus di video itu ada produk apa aja, dan teman-teman bisa pilih single produk atau terus, oke. Nah, beberapa teman-teman udah nanya di kolom Q&A, thank you banget. Nanti abis sesi rangkuman, kita akan jawab ya. Terus next-nya, nah dari Ads Manager nih teman-teman, ada yang mau ditanyain, mungkin aku run through lagi aja kali ya. Jadi untuk metric shopping ads, ini teman-teman bisa pilih ini kolom custom yang ada di Ads Manager sebelah kanan, atau teman-teman bisa capture aja kalau belum ada Ads Manager, nanti kalau udah ada bisa di set seperti ini. Jadi tujuannya apa? Tujuannya biar teman-teman bisa dapat data lebih dalam lagi nih ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ROAS, complete payment yang datang dari iklan, terus initial checkout yang datang dari iklan juga. Kalau ROAS ini apa sih? ROAS itu adalah return on ad spend sesuai namanya. Jadi ROAS ini lebih kayak misalnya teman-teman udah invest di ads 1 juta, terus teman-teman dapat complete payment 3 juta nih dari iklan, berarti ROAS-nya 3 kali. Dari 1 juta yang teman-teman udah invest, teman-teman balik modal sebesar 3 kali, gitu ya. Terus habis itu, selain ini, kalau misalnya teman-teman mau ngelihat data data live, teman-teman bisa checklist yang di sebelah sini ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat data live, kayak misalnya total unique usernya yang masuk ke live teman-teman ada berapa, terus yang stay lebih dari 10 detik ada berapa, di situ bisa dilihat semua. Gitu. Jadi yang tadi aku mention nih teman-teman, datanya benar-benar dalam banget, bisa dibuat teman-teman buat keputusan bisnis ke depannya. Terus cara bacanya gimana? Nanti kalau misalnya teman-teman udah aktifin tadi, di sini complete payment biasa dia kayak koma gitu sih, dia kayak 3 digitan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini ROAS namanya. Terus total complete payment di sini adalah total penjualan dari iklan, tapi bentuknya pieces. Jadi total pieces yang kejual dari iklan teman-teman ada berapa. Terus dari sini juga teman-teman bisa lihat nih dari sisi rupiahnya. Kalau tadi kan pieces, di sini ada lebih ke rupiahnya, omset yang masuk dari iklan itu ada berapa. Teman-teman bisa bandingin nih dari seller center. Misalnya kalau seller center, teman-teman omsetnya 10 juta dari iklan, misalnya 5 juta, berarti 50%-nya dari iklan, gitu ya. Terus cost per complete payment ini biaya per penjualan, jadi semacam biaya marketing yang teman-teman keluarin dari beriklan di TikTok. Kalau ini nanti teman-teman juga bisa lihat nih total yang add to cart dari iklan ada berapa, gitu ya. Oke. Nah, ini juga teman-teman bisa cara baca data Ads Manager, ini teman-teman lebih detail lagi. Jadi teman-teman bisa pilih aja objektifnya di sini sesuai kebutuhan. Misalnya teman-teman mau lihat dari sisi konversi, atau dari sisi impression, atau CPA, CPC, teman-teman bisa pilih aja data yang teman-teman mau lihat. Terus di sini teman-teman bisa lihat nih, semakin gelap warnanya di kotak tertentu ini, berarti semakin banyak transaksi yang terjadi di jam atau waktu tertentu. Jadi teman-teman next-nya bisa bikin pertimbangan, oh oke, ini ramai di jam segini, kita live jam segini aja kali ya, gitu. Terus paling dari aku itu sih, sambil teman-teman mungkin scan barcode-nya yang di sini, aku sambil lihat-lihat kali ya. Ini mungkin Kak Alif juga atau Kak Isan ada yang mau jawab pertanyaan. Oke, thank you Kak Amel sudah membantu merangkum untuk materi TikTok Ads. Dan sekarang mungkin teman-teman sambil nge-scan boleh banget nih, sambil untuk ada polling juga nih dari tim TikTok Shop.
sebentar nanti akan muncul di layar teman-teman. Nah, ini teman-teman boleh sambil isi terlebih dahulu untuk survei singkat webinar tentang hari ini nih teman-teman. Ini cuma ada beberapa pertanyaan aja kok yang harus teman-teman jawab ya. Dan teman-teman bisa sambil menunggu, kita sambil pilih-pilih pertanyaan dulu kali ya, Kak Alif dan Kak Amel. Ini ada 8 pertanyaan aja, teman-teman bisa langsung isi aja terlebih dahulu ya untuk pollingnya. Oke, teman-teman, aku mau info buat teman-teman yang tadi nggak sempat nge-scan untuk bergabung bersama AM TikTok Ads-nya. Di situ aku udah masukin di chat box ya untuk link di mana teman-teman bisa daftarin bisnis teman-teman untuk dibantu oleh AM TikTok Ads-nya di chat box ini ya. Silakan diklik aja dan didaftarkan aja. Nanti akan ada tim kami yang akan menghubungi teman-teman gitu ya. Oke, tadi kalau misalkan yang belum sempat nge-scan, bisa dikirim ulang lagi ya, aku coba dari Kak Alif. Itu dia. Sudah dikirim ulang lagi ya linknya sama Kak Alif, thank you banget Kak Alif. Dan sambil menunggu nih, untuk itu ke linknya mungkin bisa di-copy dulu, dan bisa sambil isi juga ya yang sudah copy linknya, atau sudah isi linknya, kita sambil isi polling yang sudah ada di layar teman-teman. Oke, cuma sebentar aja kok teman-teman, cuma 8 pertanyaan aja. Dan ini kita sambil, ini ya Kak ya, sambil pilih-pilih pertanyaan kali ya Kak ya. Oke, Boleh. boleh Kak Alif. Mungkin pertanyaan yang sesimpel ini sih Kak, yang biasa ditanyain oleh teman-teman seller. Untuk budgeting TikTok Ads itu bagaimana ya Kak ya? Adakah yang baiknya atau minimal berapa seperti itu Kak? Oke, jadi kalau kita beriklan melalui TikTok Ads Manager, untuk anggaran yang paling rendahnya itu kita ada di angka 200.000 per hari, teman-teman semua ya. Jadi 200.000 per hari itu adalah anggaran yang paling rendah untuk beriklan di TikTok Ads Manager-nya gitu ya. Tapi kalau kita dari AM TikTok Ads itu selalu menyarankan untuk melakukan testing dengan menggunakan beberapa ad group iklan gitu teman-teman, supaya apa? Karena nanti akan kita bantu untuk bisa menganalisa laporannya juga, jadi akan ada pembandingnya teman-teman. Nah, sementara kalau teman-teman menjalankan iklan dengan satu ad group saja, di sini biasanya kita tidak ada pembanding sama sekali. Jadi kita sarankan kalau bisa minimal di 3 ad group berjalan di waktu yang bersamaan teman-teman. Supaya apa? Supaya ada pembandingnya tadi ya. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa menjalankan iklan menggunakan anggaran paling rendah di 200.000 per hari, mungkin bisa dikalikan dengan 3 ad group yaitu di 600.000 per hari gitu. Nah, pembanding inilah yang nantinya akan menjadi journey atau perjalanan awal teman-teman untuk beriklan di TikTok ini sendiri. Karena apa? Karena dari data tersebut teman-teman bisa mengambil keputusan seperti apa iklan yang akan teman-teman jalankan di berikutnya lagi nanti gitu. Karena iklan yang berikutnya itu adalah iklan yang memang dilakukan berdasarkan data dari iklan yang sebelumnya gitu. Jadi akan selalu kita jalankan iklan itu berdasarkan data dari teman-teman semua kayak gitu. Oke, thank you nih Kak Alif. Mungkin aku langsung aja jawab pertanyaan langsung ya Kak ya. Boleh? Berikutnya ini dari Kak Muhammad Hafiz. Oke, ini pertanyaannya adalah, untuk efisiensi ads, apakah lebih efisien menggunakan promo ads atau ads manager? Dan untuk ads manager, apakah payment dilakukan setiap bulan? Jadi untuk ads manager sendiri, apakah sudah stable untuk digunakan? Karena di beberapa case dengan menggunakan ads promote atau boost sesi live tetap muncul di FYP. Thank you Kak. Oke, siap. Oke, jadi kalau efisiensi antara TikTok Ads Manager atau via promote, kita bisa katakan akan lebih efisien melalui TikTok Ads Manager, teman-teman. Kenapa gitu? Karena di dalam TikTok Ads Manager itu teman-teman semua bisa memilih secara spesifik tujuan yang teman-teman harapkan dari iklan tersebut itu apa gitu. Sementara kalau dari sisi promote itu dia tidak spesifik dari sisi tujuan periklanannya ya teman-teman. Jadi kalau sisi promote itu mereka hanya sistem hanya menyebarkan atau mendistribusikan konten teman-teman semua untuk ke banyak orang. Jadi goals-nya supaya teman-teman bisa mendapatkan views banyak untuk konten tersebut saja gitu. Tapi tidak menggunakan optimasi misalnya kayak menggunakan optimasi complete payment. Artinya kalau menggunakan complete payment optimasi complete payment itu sistem akan mencarikan orang yang kemungkinan besar akan melakukan pembelian pada toko teman-teman semua di sini gitu. Jadi kita bisa katakan secara efisiensi akan lebih efisien menggunakan dashboard dari TikTok Ads Manager.
Selain itu dari sisi data juga paling penting juga ya, karena data itulah yang akan menentukan keberhasilan iklan teman-teman dan journey perjalanan iklan teman-teman. Jadi kalau misalnya kita benar-benar ingin punya step yang jelas gitu ya, jadi tidak hanya asumsi. Jadi kayak iklan aku kemarin kayaknya banyak penjualan, tapi itu hanya asumsi saja gitu ya, belum tahu arah apa sumbernya dari mana. Nah itulah kita kalau menggunakan TikTok Promote biasanya seperti itu. Nah kita kalau di sini benar-benar jelas banget berapa total pembelian gitu kan, berapa nilai ROAS-nya, berapa angka yang di-charge oleh TikTok per satu orang membeli produk teman-teman semua, itu jelas semuanya ada di dalam dashboard TikTok Ads Manager. Nah, kemudian untuk metode pembayaran, kita bisa jamin kalau metode pembayaran itu memang aman ya. Tadi pertanyaannya efisiensi pembayaran gitu ya. Nah, cuman kalau dari sisi boost atau promote, itu memang teman-teman dari sisi boost atau promote memang akan tampil di FYP juga. Sama TikTok Ads Manager juga akan tampilnya di FYP. Kita sebutnya in-feed ads gitu ya. Jadi iklan teman-teman itu akan tayang di dalam FYP. Cuman bedanya tayangnya ke siapa itu kita nggak bisa spesifikan kalau dalam fitur promote gitu ya. Kalau tayangnya ke orang yang misalnya kita berjualan produk skincare gitu ya, tapi kita targetin di promotnya itu kan nggak spesifik ya. Jadi ada orang yang suka skincare, ada orang yang suka tanaman misalnya gitu ya. Nah itu kan kalau kayak gitu kan audiensnya campur aduk tuh ya. Nah sementara kalau di dashboard TikTok Ads Manager kita bisa spesifik nentuin target pemirsa seperti apa yang kita lakukan. Tentunya setelah kita melakukan penargetan secara luas. Jadi intinya secara penempatan itu memang semuanya dua-duanya mau dari mulai TikTok Ads Manager ataupun promote itu akan ditempatkan di FYP-nya teman-teman. Kayak gitu ya. Pertanyaan selanjutnya Kak Ihsan. Oke, boleh. Sebentar Kak. Ini aku mau berterima kasih dulu kepada teman-teman yang sudah ngisi polling dulu nih Kak. Yang sudah ngisi survei. Aku tutup ya teman-teman untuk surveinya. Jadi terima kasih supaya kita bisa jawab ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Oke, aku langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Anonymous ya Kak ya. Kak, ini aku dari UMKM individual seller. Jadi dia tidak punya perusahaan dan website. Itu bisa pakai TikTok Ads nggak ya? Seperti itu Kak. Oke, jadi teman-teman semua di sini jangan khawatir ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak memiliki website atau ya pokoknya yang sejenis landing page gitu ya, itu jangan khawatir karena kita justru dari tim TikTok Ads itu menyarankan untuk tidak menggunakan website gitu ya, karena biar pembelanjaan satu pintu ke dalam TikTok Shop aja. Dan jawabannya apakah bisa kalau tanpa website? Itu jawabannya bisa sekali teman-teman. Jadi jangan khawatir ya. Website itu hanya opsional untuk destinasi dikirim kemana audiens akan teman-teman. Jadi kita punya opsi bisa ke landing page teman-teman, bisa ke URL teman-teman, dan juga yang paling kita andalkan bisa ke TikTok Shop. Nah, kenapa kita di sini menyarankan ke TikTok Shop? Karena datanya jelas. Selama pembelanjaan satu pintu masih dalam ranah TikTok, itu datanya kita benar-benar bisa dapatkan dari sisi ROAS, dari sisi initiate checkout, dan lain-lain gitu ya. Sementara kalau teman-teman menggunakan website atau landing page sendiri, kita nggak bisa tracking sedetail itu gitu. Itulah kelebihan kalau kita menggunakan destinasi TikTok Shop. Jadi kalau misalnya nggak punya landing page atau website, jangan khawatir, kita bisa pakai TikTok Shop, teman-teman. Oke, thank you Kak Alif. Mungkin 2 pertanyaan terakhir ya Kak ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya adalah ini Kak. Kalau misalkan TikTok Ads ini bisa nggak sih Kak gagal dalam konten atau dia terkena pelanggaran, itu ciri-cirinya seperti apa ya Kak ya? Oke, kalau misalnya terkena pelanggaran itu bisa. Jadi sebenarnya teman-teman jangan khawatir melakukan iklan akan, aduh nanti terkena pelanggaran, nanti begini, begitu, begini. Nah, jangan khawatir seperti itu teman-teman ya. Karena apa? Karena sebenarnya setiap kali ada pelanggaran yang teman-teman lakukan secara tidak sengaja, itu nanti dari dashboard teman-teman semua di dashboard TikTok Ads Manager-nya tentunya gitu ya. Nanti ada biasanya dengan tidak bisa tayang dan juga alasannya seperti apa gitu ya. Kebanyakan dari industri kita memang yang agak sedikit riskan gitu, ada di yang mungkin ini untuk teman-teman berhati-hati juga ya, ada dari industri kosmetik gitu ya, karena dengan before afternya tidak menggunakan disclaimer seperti itu bisa juga kena pelanggaran. Tapi selama itu tidak dilakukan berulang-ulang, tidak dilakukan lebih dari 2 kali, biasanya itu akan aman
kita bisa melakukan ada bandingnya juga gitu kan. Terus kalau misalnya teman-teman tidak sengaja, teman-teman bisa melakukan banding. Kita bisa lakukan periklanan untuk kemudian hari. Oke, thank you Gitu. Kak Alif. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya Kak ya. Ini dari Boleh, Kak boleh. Laurencia. Kak, bedanya lewat web sama video langsung promosi itu apa ya Kak ya? Oke, jadi intinya sama seperti pertanyaan sebelumnya ya. Jadi intinya kalau lewat website itu kita menggunakan dashboard TikTok Ads Manager dan itu kita wajib menggunakan PC ataupun laptop untuk mengakses dashboard tersebut. Nah kalau promote kita tinggal menggunakan aplikasi aja gitu. Cuma masing-masing ini mereka punya kelebihan dan kelemahan. Aku bahas kelebihannya dulu ya. Kalau TikTok Ads Manager kelebihannya itu kita bisa nge-setting iklannya atau melakukan pengaturan pada iklan itu spesifik kepada tujuan periklanan kita gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari sisi reporting juga lebih detail gitu teman-teman. Nah itu kalau kelebihan dari sisi TikTok Ads Manager. Nah kalau promote itu kelebihannya dia simple. Jadi teman-teman nggak perlu repot setting ini, setting itu. Jadi simple sekali gitu ya. Cuman dari sisi dari sisi pemilihan optimasi tersebut yang memang tidak spesifik gitu ya. Jadi akan ditargetkan ke pemirsa yang luas gitu ya. Dari mulai interestnya yang atau behaviornya yang memang dari suka misalnya skincare, terus suka tanaman, terus suka hal-hal yang lain lagi itu semua masuk jadi satu karena memang goalsnya untuk promote itu adalah mencarikan atau menayangkan iklan itu ke lebih banyak orang, itu aja. Oke, thank you Kak. Mungkin Boleh, ini Kak, boleh, Kaisan. mungkin satu lagi terakhir ya Kak ya. Karena ini lagi ada yang ini pertanyaannya sedikit ini singkat tentang sudah top up tapi kok dia tidak ada pemasukan ya Kak ya atau dia tidak ada yang order ya Kak, itu kenapa ya Kak ya? Oke, ini ada beberapa hal sih yang sebenarnya harus kita pastiin ya. Jadi kalau misalnya sudah top up, teman-teman harus pastikan iklan itu harus dulu teman-teman ya. Nah kalau statusnya sudah aktif itu artinya iklan teman-teman baru bisa didistribusikan ke audiens gitu ya. Tapi kalau statusnya masih belum aktif dulu status apa biayanya gitu ya. Nah, ini harus dipastikan dari sisi penargetan teman-teman ya, karena sebenarnya kalau misalnya teman-teman penargetan audiensnya terlalu sempit atau terlalu narrow gitu ya, itu juga bisa menghambat pendistribusian iklan teman-teman ke audiensnya gitu. Jadi kalau teman-teman pasang iklan, pastikan di pojok sebelah kanan itu pada saat memasang iklan di targeting audience itu ada tulisan balance seimbang gitu ya, terus ada yang narrow gitu ya, terus ada yang banyak gitu ya. Nah, yang paling minim itu ada di balance aja atau seimbang. Pastikan itu. Jadi kalau iklannya itu sudah balance dan juga statusnya sudah aktif, seharusnya iklan akan berjalan dengan normal sih. Gitu teman-teman. Oke, thank you Kak Alif. Mungkin Kak Alif kan ini ada webinar langsung nggak sih Kak dari tim Ads-nya gitu, yang bisa teman-teman seller ikutin gitu Kak. Biar ini kan semua jawab tuh kan Kak. Iya, siap. Tahu Recording in progress. Terus sama mungkin aku mau klarifikasi juga nih teman-teman, tadi ya sudah banyak banget pertanyaan yang nanya kalau teman-teman mau hubungin dari salah satunya bisa juga ada tapi harus ada website-nya. Kalau nggak punya website